الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam yang ke-15 dari bulan Al-Jumadal Ula 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid. Nah, karya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ke-30, bab qaulullah ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, yakni bab yang menjelaskan tentang al-mahabbah. Maka di malam ini kita masuk pada bab berikutnya, bab yang ke-31, babu qaulullahi ta'ala atau babu qaulillahi ta'ala innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam surat Ali Imran ayat ke-175. Allah berfirman, innama dzalikum syaitan, sesungguhnya itu adalah syaitan, yukhawwifu awliya'a, di mana dia menakut-nakuti para walinya, ya. Fala takhafuhum wa khafuni, maka jangan kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Tauhid bab yang berkenaan tentang al-mahabbah, ya, dan beliau jelaskan adillah. Demikian pula diterangkan oleh Syarih Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah bahwa, ya, di antara al-mahabbah itu ada yang merupakan ibadah kepada Allah sehingga wajib untuk diperuntukkan, diberikan hanya kepada Allah. Maka kemudian Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan bab yang berkenaan tentang al-khauf. Ini juga untuk menjelaskan bahwa sebagaimana di antara al-mahabbah, kecintaan, ada yang merupakan ibadah sehingga harus diperuntukkan kepada Allah semata, maka seperti itu pula dalam babul khauf. Dalam permasalahan takut atau al-khauf, ada yang merupakan jenis ibadah takut yang merupakan bentuk ta'abbud, ya, bentuk ta'alluh,
penghambaan diri, ya. Nah, dan ini adalah ibadah wajib untuk diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kapan seseorang memberikan jenis takut yang sifatnya ibadah kepada selain Allah, menjadikan dia nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalam terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ya. Qala al-musannif rahimahullah babun qaulullahi ta'ala innama dzalikum asy-syaitan yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Qala syarih, berkata syarih, ya, yang mensyarah kitab ini Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah dalam Fathul Majid. Beliau berkata, al-khawfu min afdhali maqamatid din wa ajalliha. Rasa takut ini merupakan kedudukan, ya, di dalam suatu tempat atau suatu bagian di dalam agama ini yang paling afdal, yang paling mulia, ya, itu al-khauf, rasa takut, ya. Wa ajma'i anwa'il ibadati allati yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala. Demikian pula jenis ibadah yang paling mencakup, yang paling mengumpulkan berbagai jenis ibadah, ya, yang wajib untuk diikhlaskan, dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi dalam rasa takut itu mengumpulkan berbagai jenis, ya, melahirkan berbagai jenis ibadah. Dari rasa takut itu kemudian seseorang melahirkan ibadah ketundukan kepada Allah, ya, berserah diri terhadap apa yang Allah tetapkan. Nah, ya, menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, seorang akan terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sirran wa alaniyah, baik di saat dia sendiri atau di saat dia bersama. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia yakin Allah Subhanahu wa taala melihat, memperhatikan apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, ya. Nah, sehingga selalu kesehariannya, ya, disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ajma'u anwa'il ibadah, kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, rasa takut merupakan jenis ibadah yang paling mencakup, ya. Nah, yang paling mengumpulkan, ya. Nah, paling banyak kandungannya atau, ya, hal yang dilahirkan dari rasa takut tersebut wajib untuk diperuntukkan hanya kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-50, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini takut kepada Rabb mereka dari atas, ya, yakni mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala melihat, memperhatikan apa yang mereka perbuat. Dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-46 Allah juga berfirman, waqala, Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan untuk orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, dia akan memperoleh 2 jannah. Dia akan memperoleh jannatan, 2 surga. Ya, nah, ini menunjukkan keutamaan rasa takut itu. Jika seseorang menempatkannya sesuai pada tempatnya, maka dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah seperti yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman ini. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi seorang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, dia mendapatkan 2 jannah, ya, 2 surga. Nah, kedudukan rasa takut ini besar karena dari rasa takut ini melahirkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berserah diri terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan karena dia takut, ya. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala dia kerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, kenapa demikian? Takut kalau dia menyelisihinya.
Nah, dia tinggalkan dan jauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kenapa demikian? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan jannatan, 2 jannah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-28. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka sangat berhati-hati ya karena takut terhadapnya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhati-hati ya. Nah, ya, dalam melakukan berbagai perbuatan. Nah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tahu ya bahwa itu perkara yang terlarang, mereka tinggalkan dan jauhi. Kalau mereka belum mengetahui ya, namun mereka ditimpa keraguan apakah sesuatu itu sesuatu yang boleh dilakukan ataukah tidak ya. Nah, maka mereka mengambil langkah kehati-hatian ya. Nah, demi ya untuk menyelamatkan mereka dari sesuatu yang terlarang. Nabi SAW pernah memberitakan kepada sahabatnya, ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Kamu ragu apakah ini halal ataukah tidak, karena di situ ada beberapa hal yang mengkhawatirkan, sesuatu yang nampak atau menunjukkan bahwa ini perkara yang terlarang. Maka berhati-hati ya. Beralihlah kepada sesuatu yang tidak meragukanmu bahwa itu perkara yang baik, yang halal, yang mubah ya. Maka itu untuk menjaga diri seseorang dari terjatuh kepada perkara yang terlarang. Nah, faman ittaqa syubhat faqad ya. Naam, faqad waman ittaqa syubhat, siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara syubhat, maka sungguh dia telah memelihara dirinya dan kehormatannya ya. Nah, wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, fa iyaya farhabun, hanya kepadakulah hendaknya kalian takut. Hanya kepadakulah hendaknya kalian takut. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan maf'ul bih ya. Nah, padahal maf'ul bih itu asal kedudukannya itu diakhirkan, ta'khir, haqquhu ta'khir, haknya adalah diakhirkan. Nah, dan faedah mendahulukan sesuatu yang seharusnya kedudukannya diakhirkan lalu dikedepankan, diawalkan, itu yufidut taksir, yufidut taksis wal ikhtisar, itu memberikan faedah pengkhususan ya, pembatasan ya. Nah, al-qasr, pembatasan, maksudnya hanya kepada itu saja, tidak kepada yang lainnya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asal kalimat ini kalau dalam bahasa Arabnya kedudukannya adalah ya, na'buduka, kami beribadah kepadamu, wa nasta'inuka, dan kami meminta pertolongan kepadamu, atau nasta'inu bika. Nah, ini asalnya ya, tetapi diawalkan Allah berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ini memberikan faedah pengkhususan. Maknanya hanya ya kepadamu ya Allah kami beribadah dan tidak kepada selainmu, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, tidak kepada selainmu. Nah, itu pembatasan. Nah, paham ya? Kalau seorang dalam bahasa Arab mengatakan na'kulu samakan, kami makan ikan, nah itu kalimat yang menetapkan bahwa kami makan ikan, itu ditetapkan. Tapi yang lainnya tidak dinafikan. Boleh dia makan ikan, dia makan nasi, dia makan udang atau singkong atau apa saja, kemudian dia mengatakan na'kulu sama, kami makan ikan. Nah, kalimat ini benar. Dia tidak menyebutkan yang lain, dia menyebutkan satu, tidak mengapa.
Tetapi kalau dia mengatakan as-samaka na'kulu, ikan yang kami makan, berarti pembatasan, cuma ikan saja yang dia makan, tidak kepada atau tidak yang lainnya. Nah, maka kalimat di sini fa iyaya farhabun, hanya kepadaku hendaknya kalian takut, maka ini menunjukkan bahwa rasa takut itu ibadah, sehingga hanya dikhususkan, diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam suratul Maidah, fala takhshawun nasa wakhshawni, kalian janganlah takut kepada manusia dan takutlah kepadaku. Kalian janganlah takut kepada manusia dan takutlah kepadaku. Wa amsalu hadhil ayat fil Qur'ani katsir, ya, semisal ayat-ayat ini dalam Al-Qur'an sangat banyak ayat yang menyebutkan tentang al-khauf, ar-rahbah, ya, nah, rasa takut. Baik, kita lanjut. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, wal khaufu min haitsu huwa ala thalathati aqsam atau thalathatu aqsamin. Rasa takut ditinjau dari jenisnya, ya, atau dari hakikatnya itu ada 3 macam. Jadi al-khauf ala thalathati aqsam. Khauf ada 3 macam, masing-masing memiliki hukum tersendiri, ya. Yang pertama ahaduha khaufus sirri, khauf as-sir, ya. Khaufus sir ini khauf ta'alluq, ta'abbud, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, ya. Khaufus sir, rasa takut yang merupakan bentuk ibadah, penghambaan diri. Rasa takut ini, ya, nah, seharusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi khauf sirri ini diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadikan pemiliknya terjatuh ke dalam kesyirikan, ya. Maka kita baca kata beliau rahimahullah, wa huwa an yakhafa min ghairillah min watanin aw taghutin aw nahwihima an yusibahu bima yakrah. Dia takut kepada selain Allah, apakah terhadap berhala atau segala hal yang disembah selain Allah, atau apa saja dari selain Allah, dari makhluk ini. Dia takut kepadanya akan menimpakan hal yang tidak dia sukai kepada dirinya. Dia takut, ya. Nah, dia takut, ya, sesuatu itu berhala atau kawatan atau apa saja hal yang gaib, ya, naam, atau hal yang tidak memiliki hubungan yang bisa menimpakan madarat kepadanya, dia takut kepadanya. Dia takut kepada berhala, dia takut, kalau orang sekarang bilang, takut kepada yang dikatakan penunggu tempat tersebut, ya, penguasa, padahal tidak ada penguasa selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dia meyakini bahwa misalkan di pantai selatan itu ada penguasanya, naudzubillah, ya, syaitan, ya. Nah, ada Roro Kidul misalkan, atau yang menguasai, kata dia, ya, pertanian atau padi misalkan, yang dinamakan Dewi Sri atau yang semisalnya. Dia takut ini, hal-hal ini, ya, itu akan menimpakan madarat kepadanya jika dia tidak melakukan hal yang dituntut atau yang diperintahkan atau hal yang diinginkan oleh makhluk tersebut, ya, oleh hal-hal yang dia takuti tadi. Nah, maka rasa takut ini, ya, nah, takut terhadap berhala, takut terhadap hal yang disembah atau yang dikeramatkan atau yang dikultuskan, akan menimpakan kepadanya sesuatu yang dia benci. Ini adalah khaufus sir, dan ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Kama qala ta'ala an qaumi Hud an innahum qalu lahu, sebagaimana yang diucapkan, yang Allah, sebagaimana yang Allah firmankan tentang perkataan kaumnya Nabi Hud alaihissalam, bahwa mereka berkata kepada kaum Hud. Jadi kepada Nabi Hud ini berdakwah kepada kaumnya,
dakwah untuk mereka, ya, beribadah. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya tidak mau. Mereka tidak mau mengerjakan mengikuti apa yang diperintah oleh Nabi Hud alaihissalam, ya. Nah, mereka menentang. Bahkan mereka mengatakan kepada Nabi Hud, inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Tidaklah kami katakan kecuali kamu ini, engkau akan atau telah ditimpakan sesuatu yang buruk, musibah, penyakit atau yang semisalnya dari sebagian sesembahan kami. Dari sebagian apa? Sesembahan kami, kata mereka. Nah, bila kalau orang sekarang bilang kamu nanti kualat, ya, kamu nanti kena, ya, apa sih, kamu melanggar, kamu tidak memenuhi tuntutannya, kamu akan celaka, kamu akan terkena musibah, terkena kutukan atau apalah semacam itu, ya. Nah, ya, seperti itu. Ucapan ini mirip dengan ucapannya kaum Hud, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, ketika mereka berkata kepada kaumnya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Tidaklah kami katakan mengenai tentang engkau kecuali bahwa kamu ini telah ditimpakan suatu kejelekan atau musibah atau penyakit dari sebagian sesembahan kami, ya. Nah, maka qala, Allah firmankan, Nabi Hud berkata, inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Beliau berkata, kata Nabi Hud, yang Allah firmankan, sesungguhnya aku bersaksi, mempersaksikan Allah, dan aku bersaksi, ya, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan dari selain Allah. Maka silahkan kalian lakukan berbagai tipu daya kepadaku seluruhnya dan jangan kalian menundanya. Nah, silahkan, mau katanya terkena musibah ini, musibah itu yang kalian ancam, silahkan. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan dari selain Allah. Aku persaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Nah, bahwa apa yang kalian perbuat itu adalah kesyirikan kepada Allah yang Allah haramkan. Nah, ya, silahkan kalian perbuat, silahkan kalian lakukan apa yang kalian hendak perbuat berupa tipu daya, ya, berupa makar. Nah, jangan kalian tunda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, tempat aku bergantung, aku bertawakal, menyandarkan segala urusan kepadanya, dan kepadanya lah, hanya kepadanya kita meminta perlindungan dan pertolongan. Nah, itu, ya, subhanallah. Kalau kita melihat kondisi sebagian manusia di zaman ini, maka mirip seperti yang diucapkan oleh kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Mereka menginginkan manusia melakukan kesyirikan seperti yang mereka perbuat, ya. Nah, selain hasungan yang mereka sampaikan, mereka pun memberi rasa takut kepada manusia. Kamu kalau tidak ikut haul, perayaan atau yang semisalnya, kamu bakal bangkrut, bakal sengsara, bakal kena musibah dan yang semisalnya. Nah, mereka ingin manusia melakukan seperti yang mereka berbuat. Mereka ingin orang-orang melakukan atau meyakini seperti yang mereka yakini, yang mereka perbuat berupa kesyirikan kepada Allah, sehingga mereka menakut-nakuti manusia. Nah, seperti perkataan kaumnya Nabi Hud alaihissalam kepada nabinya. Nah,
Sesungguhnya Al-Quran ini terdapat ibrah. Nah, ya, terdapat pelajaran penting. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an liyadabbaru ayati wa litadzakkara ulul albab, agar supaya ditadaburi ayat-ayatnya dan dijadikan sebagai pelajaran orang-orang yang berakal, oleh orang-orang yang berakal. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa yukhawwifunaka billadina min duni, mereka akan menakut-nakutimu dengan orang-orang atau makhluk, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dari makhluk ini, ya, yakni mereka akan menakut-nakuti, ya, Rasul SAW, menakut-nakuti orang-orang yang beriman, ya. Nah, dengan makhluk, ya. Nah, ya, dengan makhluk. Maksudnya akan ditakut-takuti manusia ini agar mereka takut kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah, ya, seperti itu. Wa yukhawwifunaka billadina min duni. Nah, wa hadza huwa al-waqi' min ubadil qubur wa nahwiha min al-awthan, dan inilah kenyataan yang terjadi dari para penyembah kuburan dan yang lainnya dari berbagai berhala, segala hal yang disembah selain Allah. Nah, dan itu terjadi, ya, di banyak tempat. Orang-orang akan ditakut-takuti. Tenang. Orang-orang akan ditakut-takuti agar manusia ini ikut melakukan seperti yang mereka perbuat. Kamu harus melakukan ritual seperti ini. Kalau tidak, desamu, kampungmu bisa celaka. Kalau tidak, pertanianmu bisa gagal panen atau musnah, bangkrut kamu. Maka kamu harus melakukan seperti ini. Kamu harus melakukan seperti yang biasa dilakukan oleh orang tua dahulu, berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakut-takuti. Kata beliau, inilah yang terjadi, yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang menyembah kuburan atau segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yakhafunahu wa yukhawifuna biha ahla tauhid idza ankaru ibadataha, ya. Mereka takut kepada segala sesuatu selain Allah tersebut, dan mereka menakut-nakuti ahlu tauhid apabila ahlu tauhid mengingkari peribadatan mereka. Oh, memang mereka ini mengingkari kita, ya, dalam ritual ini, dalam perayaan ini. Nah, mereka akan kualat, mereka akan kena musibah, bala, dan seterusnya. Naudzubillah. Mereka menakut-nakuti ahlu tauhid, menginginkan ahlu tauhid mendiamkan kesyirikan yang mereka perbuat, menginginkan ahlu tauhid tidak mengingkari apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan tersebut, ya. Nah, atau bahkan mengikuti dan menyetujui perbuatan mereka. Nah, wa amaru bi ikhlasil ibadati lillah, mereka akan menakut-nakuti ahlu tauhid jika memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wa hadza yunafit tauhid, rasa takut yang mereka miliki ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka melakukan peribadatan penghambaan diri kepada selain Allah, melakukan berbagai ritual-ritual kesyirikan demi untuk bisa mendapatkan manfaat yang mereka harapkan, atau demi untuk menyelamatkan mereka dari sebuah ancaman, ketakutan, bahaya yang mengancam, lalu kemudian menyebabkan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Rasa takut ini rasa takut yang bertentangan dengan tauhid, yang merusak tauhid. Karena rasa takut ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah, yang harusnya diperuntukkan kepada Allah, dia berikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah,
ini menuntut kepada kita semua, ya, Ahlus Sunnah, untuk serius mempelajari agama, benar-benar memungkinkannya, ya, nah, dan berupaya untuk menyampaikan atau menyebarkannya ke tengah manusia, ke masyarakat. Nah, dan itu ciri dan sifat pengikut para Rasul, pengikut Rasulullah SAW. Kalau kita mengaku dan kita menginginkan untuk menjadi pengikut Rasul SAW sebenarnya, ya, yang akan, ya, bersama beliau nanti di akhirat, ya, yang akan mendapatkan syafaat Nabi SAW, maka ikutilah apa yang beliau SAW tuntunkan. Allah firmankan dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Nah, katakanlah, yakni katakanlah wahai Rasul SAW kepada manusia, Qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku, jalan Allah yang lurus, ad'u ilallah ala basiratin, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Berarti ayat ini menjelaskan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang golongan yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat pertama. Dan yang kedua, ini menunjukkan bahwa pengikut para Rasul alaihissalam sebagaimana Rasulullah SAW berdakwah mengajak manusia di atas ilmu. Di atas apa? Ilmu, bukan di atas kejahilan. Karena Allah perintahkan Rasulnya SAW, ad'u ila qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Berarti ini penting. Kalau kita ingin mengajak manusia kepada suatu perkara, ini syarat untuk perkara tersebut menjadi perkara yang diterima di sisi Allah. Yang pertama, ajakan itu kepada Allah, bukan kepada diri pribadi, bukan kepada kelompok atau golongannya, ya. Yang mau mengikuti golongannya maka diberikan loyalitas dan kecintaan. Yang tidak mau mengikuti golongannya berarti diberikan kebencian dan permusuhan. Nah, tolak ukurnya bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tolak ukurnya adalah golongan dan kelompok. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kaum muslimin dari mengikuti langkahnya kaum musyrikin, langkahnya ahlul kitab. Wala takunu minal musyrikin minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian menjadi seperti kaum musyrikin, orang-orang yang memecah belah agama mereka. Mereka berkelompok-kelompok, masing-masing mereka berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah, ya, syariat ini memerintahkan untuk bersatu di atas tali agama Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pribadi, bukan kepada golongan tertentu atau kelompok tertentu. Nah, ya, ad'u ilallahi, aku mengajak. Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk menyampaikan hadhihi sabili ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah Allah, yang menjadi tolak ukur adalah syariat Allah. Mengajak manusia ini untuk tunduk kepada Allah, mengajak manusia untuk menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dakwahnya Rasul SAW dan pengikut Rasulullah SAW. Ala basiratin, di atas ilmu. Nah,
Ya, mengajak kepada Allah di atas ilmu. Berarti ayat ini menjelaskan kepada kita sesuatu yang kita ajak harus benar-benar kita yakini bahwa apa yang kita ajak itu adalah al-haq dari Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar persangkaan kita, bukan hanya sekedar ihtisanat, ya, istihsanat, ya, bukan hanya sekedar anggapan baik bahwa ini perkara baik, ini perkara bagus ini. Bukan, harus benar-benar yakin di atas ilmu. Kalau perkara itu perkara yang ada ketersamaran karena ada dalil-dalil yang saling tarik menarik, ada berbagai ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan, ya. Nah, ada sisi pandang yang baik yang lain yang berseberangan dengannya karena ada dalil-dalil yang lain yang seolah-olah mendukung atau menyelisihinya. Dalam perkara-perkara semacam ini, ketersamaan yang muncul ini, maka manusia Allah telah perintahkan untuk merujuk kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Bukan saja tidak tahu hukumnya, tetapi tidak tahu karena tersamarkannya hukumnya. Ya, kita meyakini seperti ini, ternyata ada pendapat yang lain dengan dalil yang lain, ya, dalam Al-Quran atau dalam sunnah yang lainnya. Kaidah Islam menunjukkan berarti ini ketersamaran ini, ya. Apakah pendapat saya yang benar atau pendapat yang berseberangan dengan pendapat saya yang benar? Masing-masing ada dalilnya, ada penguatnya. Oh, berarti permasalahan ini permasalahan yang butuh dirujuk kepada ulama kibar. Dan subhanallah, bertanya kepada ulama itu ibadah. Demikian pula konsekuensinya menunjukkan kepada kita mengikuti bimbingan ulama, ya, yang telah mempelajari masalah tersebut lalu memberikan bimbingan, mengikutinya itu juga ibadah. Nah, ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam Al-Quran Allah telah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian, ulama dan umara. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini, ya, nah, jenis yang pertama dari al-khawf, khawfus sir. Berarti setiap muslim harus memperhatikan jenis khawf yang semacam ini. Jangan sampai dia peruntukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa yang kita pelajari menjelaskan kepada kita bahwa ahli tauhid harus kokoh di atas ilmu, ya, di atas al-haq. Ya, karena seruan kepada ilmu, seruan kepada al-haq itu, ya, nah, tidak selalu mendapatkan sambutan baik atau penerimaan dari manusia. Bahkan seringnya, dominannya mendapatkan tantangan dari manusia. Ya, itu seringnya. Sehingga ahlu tauhid harus bersabar dalam mendakwahkan tauhid itu, ya. Nah, lihat para nabi alaihi wassalatu wassalam dan lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau terus berdakwah, terus mengajak, terus memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Bahkan beliau peringatkan kesyirikan dari awal dakwah beliau, di tengah dakwanya, bahkan sampai menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak berhenti dari memperingatkan terhadap kesyirikan, memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Nah,
Ya. Ala inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'i masajid ala fala tattakhidhu qabri. Naam. Naam, ala fala tattakhiduha. Naam. Ala fala tattakhidhu qabri 'idan. Naam, fa inni anhaakum an dzalik. Naam. Ala fala tattakhidhu qabri masjidan fa inni anhaakum an dzalik. Orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai masjid. Aku larang kalian dari melakukannya. Ini di akhir-akhir hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau peringatkan terhadap bahaya kuburan, ya, yang bisa menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Dari awal pun begitu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Dulu pada awal-awal dakwah, kata Nabi SAW, dulu aku larang kalian dari ziarah kubur karena bisa menyebabkan orang terjatuh ke dalam kesyirikan disebabkan kebiasaan yang dahulu mereka lakukan sebelum Islam. Dulu aku larang kalian dari berziarah kubur, namun sekarang ziarahlah kalian ke kuburan. Itu mengingatkan kalian ke negeri akhirat. Ketika tauhid sudah kuat di hati manusia, di hati kaum muslimin, ya, sehingga Nabi SAW mengizinkan dan mengembalikan hukum ziarah kubur menjadi sunnah mustahabbah. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berarti sekali lagi ahlu tauhid, terutama para tullabul ilmi, para penuntut ilmu, isbiru, sabarlah, sabarlah dalam menuntut ilmu, sabarlah dalam memahami, memurojaah, menghafal, ya, ilmu, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul SAW, dan bersabarlah dalam mendakwahkannya. Iya, memang dalam mendakwahkan ilmu ini butuh kesabaran. Dalam berdakwah itu butuh perjuangan yang besar, ya. Nah, namun wal aqibatu littaqwa, akibat baik, hasil kesudahan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Sabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan kepada umat ini untuk mengikuti jalannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, maka bersabarlah, ya. Banyak manusia yang belum mengenal tentang Islam sebagaimana mestinya. Banyak tempat yang membutuhkan dakwah ini, membutuhkan seorang talibul ilmi, ya, yang menyampaikan tauhid, yang mengajarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isbiru ala talabil ilmi, bersabarlah kalian dalam menuntut ilmu, ya. Nah, ini ibadah yang besar, ibadah yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, ya, dalam menuntut ilmu dan ikhlas di dalamnya, dan semoga Allah terima amal ibadah kita sekalian. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan bismillah di kesempatan berikutnya jenis dari khauf yang lainnya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.